Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aulia Latifah. Di sini saya akan memaparkan mengenai kebudayaan daerah, khususnya di daerah asal saya, yaitu Bantul, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Kesenian yang masih dapat ditemukan di daerah saya adalah pertunjukan wayang kulit. Seperti yang ada di gambar, pertunjukan ini dimainkan oleh seorang dalang dan diiringi dengan musik gamelan. Biasanya diadakan dalam rangka hari ulang tahun desa atau juga bisa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk pertunjukannya sendiri biasanya dilakukan pada malam hari hingga pagi hari selama 7-8 jam. Tempat pertunjukan terdiri dari layar berupa kain putih sebagai sarana teknis. Lalu, bagian bawah ditaruh batang pisang untuk menancapkan wayang. Yang kedua adalah ketoprak. Ketoprak bukan makanan ya guys, tapi sejenis seni pentas drama tradisional yang biasanya dipertunjukkan ketika ada pentas seni antar daerah. Nama ketoprak sendiri diambil dari bunyi yang dihasilkan oleh alat musiknya. Bunyinya seperti ini, prak prak, sehingga namanya menjadi ketoprak. Tema cerita biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Yang ketiga ada jatilan. Di daerah lain juga bisa disebut dengan kuda lumping atau jaran kepang. Kenapa sih namanya itu? Karena properti yang digunakan dalam menari berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya adalah makanan. Yang pertama bakpia. Pasti udah nggak asing lagi dong ya. Nah, ternyata bakpia ini merupakan hasil akulturasi budaya Tiongkok dan juga budaya Jawa. Biasanya, isian dari bakpia ini adalah kacang hijau. Yang kedua adalah geplak. Geplak ini terbuat dari kelapa parut dan juga gula, sehingga rasanya manis dan juga gurih. Nah, untuk kedua makanan di atas, biasanya banyak ditemukan di toko oleh-oleh yang ada di Jogja. Yang ketiga adalah apem. Kata apem ini berasal dari bahasa Arab afum, yang berarti pemberian maaf atau pengayoman. Terbuat dari campuran tepung beras, telur, santan, gula, dan juga tape. Rasanya manis dan biasanya disajikan pada acara-acara syukuran seperti pernikahan. Yang keempat adalah jadah tempe. Jadahnya sendiri terbuat dari ketan dengan rasa yang gurih, sedangkan tempenya diolah dengan cara dibacem sehingga rasanya manis. Untuk penyajiannya biasanya dengan cara ditumpuk dan dibungkus daun pisang. Selanjutnya adalah adat istiadat. Yang pertama ada merti desa, seperti yang ada di gambar, atau bisa juga disebut dengan bersih desa. Dilaksanakan sebagai simbol rasa syukur masyarakat atas limpahan karunia Tuhan. Biasanya dilakukan pada bulan tertentu menurut kalender Jawa. Yang kedua ada upacara saparan atau bekaka. Merupakan upacara penyembelihan bekaka, yaitu sepasang boneka pengantin Jawa yang terbuat dari tepung ketan dan juga gula merah. Pelaksanaannya setahun sekali pada bulan Sapar, dan tujuannya adalah untuk menghormati arwah roh halus Kyai dan Nyai Wirosuto. Kyai dan Nyai Wirosuto ini merupakan abdi dalam kesayangan
dari Sultan Hamengkubuwono ke-1. Biasanya acara ini juga dimeriahkan dengan acara kirab dan juga arak-arakan. Yang ketiga adalah sekaten, merupakan kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang biasanya dimeriahkan juga dengan acara pasar malam, yang biasa disebut sekaten, dan berlangsung selama 40 hari. Puncak acara sekaten ini ditandai dengan grebek muludan yang diadakan pada tanggal 12 Mulud. Tujuan lain dari acara ini adalah sebagai sarana penyebaran agama Islam. Selanjutnya adalah ritual. Yang pertama ada wiwitan. Wiwitan ini berasal dari kata wiwit yang artinya memulai. Merupakan acara rutin setiap tahun yang dilakukan menjelang musim panen tiba. Ritual ini digelar sebagai wujud rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur si Kepi dan Dewi Sri atau Dewi Padi yang dipercaya telah melimpahkan rezeki kepada para petani. Yang ketiga adalah nyadran. Nyadran merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Nyadran ini merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Islam. Berasal dari kata srada yang berarti keyakinan. Biasanya dilakukan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab. Ritual dalam nyadran ini berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menghormati para leluhur dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Yang keempat adalah padusan. Padusan berasal dari kata adus yang berarti mandi. Biasanya dilakukan di sumber mata air dari alam, seperti contoh pada gambar, dilakukan di sendang kasihan. Ritual ini mengandung makna membersihkan diri dalam rangka menyambut bulan puasa. Tujuannya agar saat Ramadan datang, kita dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tradisi ketika ada orang meninggal. Yang pertama adalah berobosan. Seperti pada contoh, Bapak Presiden Jokowi melakukan berobosan ketika ibundanya tiada. Caranya adalah berjalan masuk ke bawah kolong keranda dari arah kiri ke arah kanan. Berobosan dilakukan oleh keluarga yang ditinggal untuk melepas kepergian jenazah ke pemakaman. Tujuannya adalah agar pihak yang ditinggal tidak selalu ingat dengan almarhum, dan pihak keluarga bisa ikhlas melepas kepergian almarhum. Yang kedua adalah selamatan. Selamatan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada surtanah, yang merupakan selamatan yang dilakukan setelah pemakaman jenazah. Tujuannya agar arwah almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Lalu ada pitung dinten, merupakan selamatan yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut, yang dilakukan pada malam hari, biasanya sehabis maghrib atau sehabis isya. Lalu ada patang puluh dinten, merupakan selamatan yang dilakukan pada hari ke-40 setelah kematian seseorang. Selanjutnya ada nyatus ninten, merupakan selamatan pada hari ke-100 setelah kematian seseorang. Mendak, yaitu selamatan setelah 1 tahun
disebut pendak siji dan 2 tahun disebut pendak pindo setelah kematian seseorang. Yang terakhir ada nyewu, merupakan selamatan yang dilakukan pada hari ke-1000 setelah kematian seseorang. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan satu quotes untuk kita semua. Kebudayaan itu memancarkan keindahan. Dengan menjaga kebudayaan, Indonesia akan lebih harmonis dan seimbang. Kutipan Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon koreksinya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.